Di tengah agresi Amerika Serikat Zionis ke wilayah kedaulatan Iran yang langsung dibalas oleh perlawanan angkatan bersenjata Iran, muncul informasi terkait aktivitas spionase Zionis Israel ke para pejabat Amerika Serikat yang kian meningkat, utamanya terkait dengan agresi ke Iran. Amerika Serikat menetapkan status kritis terkait ancaman spionase oleh Zionis di Amerika Serikat. Kita akan membahasnya langsung bersama Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Think Tank Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah R. Kusuma Somantri. Mbak Aisyah, apa kabar? Baik, Mas Iqbal, selamat malam. Selamat malam Mbak Aisyah. Di tengah masa gencatan senjata dan upaya diplomasi yang terus dilakukan, Amerika Serikat masih terus menyerang. Nah, apakah ini karena tekanan Zionis, Mbak Aisyah? Saya kira di dalam beberapa kesempatan kita sudah bisa melihat bahwa Donald Trump dan baik itu dari pemerintahan Mujtaba Khamenei, ini kedua negara ini memang menginginkan adanya negosiasi untuk bisa menghentikan perang. Tapi di sisi lain ya ada sticking factor dari peperangan ini, diantaranya itu adalah keinginan dari Zionis Israel untuk tetap melanjutkan perang. Karena pada dasarnya kita seringkali melupakan bahwa Israel ini memang adalah sebuah main proponen atau pendukung utama dari peperangan ini. Amerika Serikat sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan yang cukup besar gitu ya, malah lebih banyak ruginya mengingat bagaimana kemudian perekonomian Amerika Serikat sekarang terancam, secara politik juga dia sekarang menurun ya, approval rate Republikan, dan kemudian kita lihat juga dari berbagai macam industri terdapat barang-barang kritikal yang sulit untuk didapatkan sehingga kemungkinan besar AI bubble lalu kemudian pangan itu akan terjadi kelangkaan di masa depan untuk Amerika Serikat. Saya kira sebenarnya di sini ada juga permainan dari lobi Zionis Israel di Amerika Serikat yang kita tahu bahwa secara politik memang yang kemudian dilakukan oleh Zionis ini adalah berusaha untuk melakukan lobi-lobi tertentu terhadap politisi-politisi. Makanya ketika kita tadi simak terkait bagaimana kemudian ya sekarang Pentagon ini mengindikasi bahwa terdapat ya ancaman terkait banyaknya mata-mata yang ada di Israel. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh lagi gitu ya. Karena kita tahu sebenarnya banyak sekali kemudian permainan lobby yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Israel, pengusaha yang pro Zionis gitu ya, tidak perlu orang Israel tetapi pro Zionis Amerika gitu ya, yang memsponsori politisi-politisi di Amerika Serikat sehingga nantinya kebijakan Amerika Serikat itu akan sangat berpengaruh ya terhadap ya standing position Amerika Serikat ke Israel. Nah, termasuk di dalam perang ini saya rasa sebenarnya terdapat kemudian lobi-lobi tertentu yang dimainkan oleh pengusaha-pengusaha AS ketika mendanai kemudian politisi-politisi Amerika Serikat sehingga ya kebijakan-kebijakan AS ini banyak yang pada akhirnya mendukung Zionis meskipun kita lihat bahwa to some extent ini sebenarnya membahayakan Amerika Serikat juga gitu. Oke, nah sebagai sekutu kan sebenarnya soal intelligence, soal spionase ini kedua negara ini baik Israel maupun Amerika Serikat itu kan sudah seperti ya sudah mengizinkan, bukan mengizinkan ya sama-sama tahu, tapi dalam batas yang normal spionase satu sama lain. Tapi di sisi lain kan juga tetap kekhawatiran muncul ya terkait dengan meningkatnya bahkan sekarang sudah dalam level kritis. Kita ingat bahkan pada tahun 2021 intelijen militernya Israel tertangkap basah ya menanamkan device untuk mendengarkan percakapan di markas DIA. Tahun lalu juga petugas dari Shin Bet yang merupakan agensi intel domestiknya Israel juga dilaporkan mencoba untuk menempelkan device untuk mendengarkan di mobilnya Secret Service Amerika Serikat. Nah, dengan adanya laporan-laporan ini, apakah Amerika Serikat, apalagi dengan level kritis saat ini, Amerika Serikat akan berpikir ulang, Mbak Aisyah, terkait dengan kerjasama dengan Zionis? Saya kira sejauh ini sebenarnya Amerika Serikat pasti tidak akan terpikir sampai meninggalkan Israel untuk berdiri sendiri di Timur Tengah. Makanya kita lihat sebenarnya meskipun ya negosiasinya ini akan terjadi di antara AS dengan Iran dan AS tahu bahwa Israel ini dapat menjadi sticking factor yang mana sampai sehari ini kita ketahui bahwa pemerintahan Zionis Israel ini masih menyerang Lebanon Selatan ya dan berusaha untuk kemudian menghilangkan kekuasaan Hizbullah dari kawasan tersebut gitu. Tetapi sebenarnya Amerika Serikat ini tidak akan begitu saja meninggalkan Israel di kawasan tersebut. Karena apa? Karena tadi
ada hutang politik tertentu yang sebenarnya dimiliki oleh politisi-politisi Amerika Serikat dalam ya mendapatkan kekuasaannya di AS. Ini kan sulit sebenarnya karena politisi AS saat ini sebenarnya menjadi pertanyaan kemana kemudian kesetiaan mereka berpihak gitu ya. Apakah ke lobbyis yang kemudian mendanai kampanye politik mereka di AS ataukah kepada kepentingan negaranya sendiri. Dan ini yang sebenarnya menjadi salah satu sorotan dari banyak kongres, khususnya adalah kongres-kongres dari Partai Demokrat. Nah, kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat secara tradisional memang ini mendukung dan bahkan mereka memberikan support senilai sekitar 3,8 miliar US dollar per tahunnya untuk anggaran militer dari Israel. Nah, sebelum kemudian Amerika Serikat memutuskan untuk mundur atau kemudian ya memutuskan untuk sedikit demi sedikit sebenarnya mengurangi intensitas serangan dari peperangan ini, saya kira sebenarnya sudah ada pembicaraan di antara Trump dan Netanyahu. Kemarin kita tahu bahwa ada rekaman yang kemudian terleak ya dari pembicaraan antara Trump dan Netanyahu yang mana ya itu seringkali disebut sebagai kemudian hoax, tapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa itu memang benar-benar sebenarnya terjadi di antara kedua pemimpin negara gitu ya. Yang kita bisa melihat bahwa di sini ada sebenarnya apa namanya kesungguhan dari Netanyahu untuk bisa tetap melanjutkan peperangan ini. Nah, permasalahannya kalau perangnya dilanjutkan, Amerika Serikat di sini dalam kondisi yang terjepit. Karena apa? Karena sekali lagi kita tahu bahwa approval rate Donald Trump saat ini hanya sekitar 29% dan dia harus tentu saja menyelamatkan kemudian nama dari GOP atau Partai Republikan ya di Amerika Serikat untuk dapat kemudian terus berkuasa sebagai presiden. Kalau itu tidak terjadi, maka Donald Trump akan menghadapi impeachment ke depannya, apalagi kalau misalnya nanti pemilu sela itu dikuasai oleh Demokrat. Dan nantinya kalau kita lihat di sini saat itu terjadi, ancaman terbesar Donald Trump itu adalah kemudian di trial untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama masa presidensinya. Jadi sebenarnya stake-nya besar. Nah, permasalahannya kita lihat Israel ini kan masih terus berusaha untuk menekankan lobbynya ya gitu. Dan kita tahu juga bahwa tadi dari intelijen bermain, lalu kemudian dari lobby-lobby pengusahanya juga bermain. Nah, salah satu hal yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat kemarin adalah membujuk negara-negara Timur Tengah untuk menandatangani Abraham Accord, yang berarti seluruh negara-negara itu nanti mengakui sebenarnya keberadaan Israel. Nah, permasalahannya kan kalau itu terjadi ya, nah Timur Tengah ini sendiri masih memiliki resistensi untuk bisa menandatangani hal tersebut karena sebenarnya masih ada, meskipun mereka cukup pragmatis ya, masyarakatnya sendiri ini masih sangat apa namanya kontra dengan Israel dan mereka concern terhadap pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Oleh karena itu saya kira sebenarnya AS akan melakukan sebenarnya tindakan-tindakan preventive measure yang menjamin keselamatan Israel sebelum AS sendiri itu meninggalkan wilayah tersebut. Di antaranya adalah untuk menekan tadi ya Abraham Accord dan memastikan bahwa perang yang kemudian dilakukan oleh Israel itu sebenarnya tidak akan tersentuh oleh kemudian negara-negara manapun. Nah, ini yang kemudian cukup menarik karena ya sejauh ini kita lihat sebenarnya di Libanon ini kondisinya ini semakin kacau meskipun ya kemarin kita tahu bahwa sudah ada 10 hari ceasefire di antara keduanya, tetapi pada akhirnya Israel ini kan tetap berusaha untuk menekan kembali ya apa namanya buffer zone-nya dari blue line yang sudah disepakati, lalu kemudian ditekan itu ke wilayah Sungai Litani. Nah, permasalahannya sekarang dalam kondisi di mana GCC juga tertekan ya, lalu kemudian Lebanon ini tidak memiliki otoritas dan kekuatan, dia memiliki otoritas tapi nggak punya kekuatan dan kapasitas untuk bisa apa namanya menekan Hizbullah dan melucuti senjata Hizbullah gitu. Nah, sekarang Israel ini siapa? Pertanyaannya akan menghentikan kecuali memang Amerika ya, ketika kemudian Amerika Serikat memang bisa ya melakukan lobby-lobby tertentu terhadap Israel, saya rasa ini bisa dilakukan. Pertanyaannya, permasalahannya dengan ketatnya ya lobby-lobby Zionis ini juga saya agak sanksi gitu ya. Jadi ini di antara kemudian siapa yang pada akhirnya bisa melakukan negosiasi dengan lebih baik di antara Amerika Serikat yang nantinya kemudian berusaha untuk menekan ya agenda Zionis di Lebanon dan di kawasan-kawasan lain di Timur Tengah, atau kemudian pada akhirnya Israel yang pada akhirnya menguasai kemudian dan menggerakkan kemudian keputusan dari politisi Amerika Serikat. Jadi kita lihat sebenarnya ini cukup menarik bagaimana kemudian power struggle di antara keduanya ini bermain, Mas. Menarik, ada inkonsistensi ya. Mungkin tadi yang disebut Mbak Aisyah soal pernyataan Trump yang leaked itu soal menyebut crazy ya, menyebut Netanyahu crazy. Tapi di sisi lain memaksa negara-negara teluk untuk menandatangani Abraham Accord. Jadi antara pernyataan dan juga tindakan itu tidak konsisten. Lagi-lagi kita tahu itu dari sikapnya Trump. Kita akan lihat ke depan seperti apa. Terima kasih Mbak Aisyah Kusuma Sumantri sudah bergabung dengan Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.